Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini mau lari tempo. Ya, ini hari Jumat ya. Biasanya memang jadwalnya hari Jumat itu adalah lari tempo. Untuk sore hari ini pemanasan dulu 10 menit lari. Tadi udah pemanasan statis. Nah, sekarang larinya di zona 2. Ini sekaligus juga untuk persiapan fun run di pekan depan. Walaupun fun run tapi nggak tahu mau mengusahakan ada PP atau enggak. Jadi seperti itu ya. Terus untuk beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Jadi memang di kolom komentar ada dari sebagian teman-teman itu yang bertanya terkait dengan persiapan saya di lari tempo ya. Jadi kalau lari tempo itu kan sebenarnya lari di zona 4, zona thresholdnya kita, agar nantinya kita itu bisa terbiasa menahan asam laktat ya, penumpukan asam laktat di dalam otot. Kan tujuannya seperti itu bang. Jadi otomatis HR-nya pasti akan tinggi ya. Kalau misalkan latihan lari tempo kok HR-nya di 130 atau 140, nah atlet itu berarti kan kayak gitu. Karena saya bukan atlet ya, jadi HR saya kalau di tempo itu ya sekitar 150 sampai 170 itu zona tempo saya. Jadi gitu. Tapi kalau misalkan isiran saya zona 2 itu sampai di 148 nggak salah ya. Gitu. Jadi emang ada rumusnya sebenarnya ya. Rumusnya itu kalau yang paling gampang standar untuk menentukan zona heart rate itu adalah 220 dikurangi usia, terus nanti dibagi-bagi menjadi zona-zona itu. Zona 1 itu berapa persen, zona 2 berapa persen, zona 3, zona 4 sama zona 5 itu berapa persen gitu ya. Itu ada zona-zonanya dan dibagi-bagi ya. Nah kalau saya itu melibatkan satu variabel lagi, yaitu RHR, resting heart rate, karena ini bagian training biar lebih privat lagi. Kalau yang tadi pakai tanpa RHR itu general aja, tapi kalau yang dengan RHR itu lebih akurat lagi untuk penggolongan zona laktatnya. Jadi gitu. Itu untuk yang persiapannya. Terus yang selanjutnya juga, kalau misalkan persiapan juga, saya kalau sebelum lari tempo itu adalah biasanya kalau di sore kayak gini, saya udah bilang sama istri saya untuk maksimal makan itu di jam 1:30. Biar apa? Biar nanti pencernaannya itu bisa saya kosongkan di jam 4:30, jam 5 kurang ya. Karena kan itu saya mulai untuk akan mulai lari. Jadi gitu. Karena pencernaan manusia itu berkisar 3-4 jam untuk sampai dengan usus saraf. Karena kalau misalkan pun saya makan kok mepet dengan lari yang kencang, interval atau tempo, biasanya perutnya itu mual. Jadi kayak gitu. Jadi memang sebisa mungkin itu harus dikosongkan. Ini tadi udah saya kosongkan. Dan satu hal juga yang perlu dipahami teman-teman semua, saya tidak makan pedas khusus kalau mau lari tempo. Jadi gitu. Dan jangan lupa untuk selalu bawa minum kemanapun. Jadi saya cuma bawa minum air putih aja ya. Saya nggak bawa elektrolit karena
durasi latihan saya itu di bawah 1 jam. Sebenarnya ada penelitiannya. Kalau misalkan apa namanya itu untuk penggunaan elektrol itu baiknya untuk durasi latihan berapa jam? Itu di atas 1 jam. Itu akan lebih baik. Terus untuk yang apa namanya energi gel itu juga di atas 1 jam sampai 1,5 ya. Tapi kalau di bawah 1 jam cukup dengan menggunakan air putih saja sudah cukup. Seperti itu ya. Ini tinggal 3 menit lagi kita persiapan dulu. Yuk, ini HR saya di 136 di zona 2. Kemungkinan saya cuma muter-muter sini aja, yang jalannya nggak terlalu ramai. Kalau di trek itu mental blocknya terlalu banyak. Kalau di sini di area perumahan sendiri itu lebih enak sih. Ya itu sampai selesai. Sudah selesai pemanasan 10 menitnya. Ini kira-kira mungkin 25-30 menit ya lari tempo. Untuk pace-nya 445 sampai 455. Semoga dimudahkan untuk hari ini. Semoga bisa finish minimal 25 menit. Kalau bisa ya setengah jam. Semoga kita mulai. Alhamdulillah udah selesai. Tragedi lagi, tongsisnya patah. Capek. Kemajuan sih, alhamdulillah. Kemarin 24 menit, pace-nya itu kalau nggak salah 446. Sekarang 26 menit ya. Untuk larinya saya berapa ini? Saya 26 menit 22 detik. Sebenarnya kurang 3,5 kilo lagi. Tapi perutnya lagi-lagi ya. Problemnya di perut sebelah kanan. Pace-nya 443. Ya, untuk secara waktunya ada peningkatan. Termasuk juga untuk secara kecepatan juga ada peningkatan ya. Alhamdulillah. Ya ini memang lari yang menurut saya itu dua ini yang berat ya, interval sama tempo. Kalau ada cara untuk meningkatkan kecepatan, daya tahan, sama performance tanpa lari interval sama tempo, kabari.
saya mau ya, karena lari di pace 4 itu 4 ya, apalagi 43 42, wah capeknya luar biasa ya. Jadi gitu, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Ini waktu sudah maghrib juga. Setelah ini saya mau pendinginan ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya untuk semangat latihan ya, karena bagaimanapun pengorbanan antum semuanya, teman-teman semuanya untuk berlatih, insyaallah nanti pasti ada hasilnya ya. Jangan lupa juga, jangan cuma pengen lari, harus ada strength trainingnya juga, dan harus ada rest day-nya juga ya. Jangan pengen cuma lari terus ya, kasihan tubuh juga butuh untuk recovery ya. Jadi seperti itu, saya tak pendinginan dulu, paling lari 5 atau sampai 10 menit untuk mendinginkan badan ya. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya ini sampai selesai. Bantu untuk like dan komen ya, ini karena saya sudah mematahkan tongsis saya. Jangan lupa untuk like dan komen biar saya tambah semangat ya konten ya, dengan tongsis yang patah ya. Jangan lupa subscribe juga. Saya akhiri, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.